Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrianto, NIM 19085110441. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum kimia lingkungan 1 yang berjudul Penentuan Timbal atau PB dalam air dan sedimen. Adapun tujuan dalam praktikum ini, yang pertama adalah mengetahui persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi larutan standar yang dibuat. Kemudian yang kedua, mengetahui kadar PB dalam sampel air. Ketiga, mengetahui kadar PB dalam sampel sedimen. Kemudian yang keempat, mengetahui kualitas air berdasarkan baku mutu yang telah diterapkan pemerintah. Kemudian yang kelima, menggantikan kadar PB dalam sedimen dengan baku mutu yang ada. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Air sungai merupakan salah satu sumber mata air yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan contohnya untuk bahan baku air minum. Namun air sungai dapat tercemar oleh proses alami ataupun disebabkan oleh kegiatan manusia seperti limbah rumah tangga dan industri. Salah satu sumber pencemaran atau polutan dalam air yang perlu diperhatikan adalah logam berat, yaitu timbal atau PB. Timbal yang terkandung dalam air sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang baku mutu timbal dalam air, yaitu sebesar 0,03 mg per liter. Karena pentingnya untuk menganalisis timbal atau PB dalam air, maka pada praktikum ini dilakukan penentuan timbal atau PB dalam air dan sedimen dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom atau SSA. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Timbal atau PB merupakan salah satu elemen yang paling beracun, memiliki efek akumulatif dan merupakan pencemar utama di lingkungan. Yasari et al. 2008. Timbal sangat berbahaya dengan efek buruk irreversibel, terutama mempengaruhi sistem saraf pusat, hematopoietik, hati, dan sistem ginjal sehingga mengakibatkan gangguan serius. Polora et al. 2012. Senyawa timbal dapat dianalisis dengan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Spektrofotometri serapan atom atau SSA adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state. Beset 1994. Selanjutnya, metodologi pelaksanaan. Yang pertama, alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu spektrofotometer serapan atom atau SSA, tabung ukur, kertas saring, Erlenmeyer 50 ml, ultrasonik, dan pemanas. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, air suling, reserve aqua regia, sampel air, dan sampel sedimen. Berikut prosedur kerja yang saya lakukan. Prosedur kerja yang pertama adalah penentuan PB dalam air. Maka pertama, ambil contoh air sebanyak 20-50 ml, tambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Buat larutan belangko dengan menggantikan contoh air dengan air suling dan perlakuan sama dengan contoh air. Selanjutnya, siapkan standar PB dengan cara timbang 0,016 gram PB nitrat dan dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volumenya 100 ml, sehingga diperoleh konsentrasi PB 100 mg per liter. Lalu siapkan 3 buah labu ukur 100 ml, isi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. Encerkan masing-masing labu yang sudah berisi standar sampai tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi PB 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Maka selanjutnya diukur absorbansi larutan-larutan tersebut di atas panjang gelombang 283,3 nanometer. Percobaan yang kedua adalah penentuan PB dalam sedimen. Maka yang pertama adalah 1 gram sedimen dilarutkan dalam 10 ml reserve aqua regia. Campuran digesti dengan ultrasonik bed pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit, lalu dipanaskan dengan hot bed pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit dan disaring. Filtrat yang diperoleh selanjutnya diencerkan hingga volumenya menjadi 50 ml. Lalu absorbansi larutan tersebut diukur dengan alat spektrofotometer serapan atom. Sehingga diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Tabel 4.1 adalah data absorbansi larutan standar, dan tabel 4.2 adalah data absorbansi sampel air dan sedimen.
Dari data pengamatan tersebut, maka dilakukan perhitungan dan diperoleh tabel kurva kalibrasi larutan standar serta persamaan regresi linear sebagai berikut. Dari persamaan regresi linear tersebut, maka dapat dihitung konsentrasi Pb dalam air dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel air ke dalam persamaan regresi linear tersebut. Dan kadar Pb dalam air sama dengan konsentrasi Pb yang diperoleh dari regresi, sehingga diperoleh kadar Pb dari air sebagai berikut. Sama dengan konsentrasi Pb dalam air, konsentrasi Pb dalam sedimen juga diperoleh dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel sedimen ke dalam persamaan regresi linear. Konsentrasi yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan kadar Pb sama dengan konsentrasi Pb dari regresi dikali volume akhir larutan sampel dibagi massa sedimen yang dianalisis, sehingga diperoleh kadar Pb dalam sedimen sebagai berikut. Selanjutnya, pembahasan yang dapat dilihat sebagai berikut. Pada sampel air, kadar Pb yang diperoleh berada di atas batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 0,03 mg per liter, menandakan sampel air tersebut tercemar oleh semua timbal. Pada sampel lead sedimen, kadar timbal melewati ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (NCECC) tahun 2000, yang menyatakan baku mutu timbal dalam sedimen yaitu 50 mg per kilogram berat besar. Tingginya kadar timbal dalam air dan sedimen tersebut mungkin disebabkan oleh masuknya limbah industri, pertambangan, pertanian, dan domestik yang mengandung logam berat. Dari percobaan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi larutan standar yaitu Y sama dengan 0,2209x min 0,0085. 2. Kadar timbal dalam sampel air 1, 2, dan ketiga secara berturut-turut yaitu 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan 0,4414 mg per liter, dengan kadar timbal rata-rata dalam air yaitu 0,4747 mg per liter. 3. Kadar timbal dalam sampel sedimen 1, 2, dan ketiga secara berturut-turut yaitu 133,43 mg per kilogram berat basah, 132,75 mg per kilogram berat basah, dan 137,28 mg per kilogram berat basah, dengan kadar timbal rata-rata dalam sedimen yaitu 134,49 mg per kilogram berat basah. 4. Kadar timbal pada sampel air berada di atas batas maksimal dari baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel air tersebut telah tercemar oleh semua timbal. 5. Kandungan timbal pada sedimen telah melewati ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (NCECC) tahun 2000, di mana baku mutu timbal dalam sedimen yaitu 50 mg per kilogram berat basah. Berikut daftar pustaka dari laporan praktikum ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.